Ya, salam bagi semuanya. Halo. Sekali lagi salam. Halo. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan, mari kita Lukas 10 ayat 38 sampai dengan ayat yang 42. Baik, kalau sudah Bapak Ibu, mari kita akan membaca firman Tuhan ini secara berganti-gantian. Lukas 10 ayat 38 sampai dengan ayat yang 42, Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kita bersama? Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini menjadi sebuah firman Tuhan yang sungguh luar biasa, dan saya sungguh diberkati dengan firman Tuhan yang boleh akan saya bagikan bagi kita pada hari ini. Dan saya rindu Bapak Ibu, saya membagikan firman Tuhan ini, dan ini menjadi sebuah berkat juga bagi kita. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, orang akan lebih senang berbicara daripada mendengar. Mendengar itu adalah sesuatu hal yang rumit. Ya. Karena apa? Ketika engkau tidak fokus terhadap orang yang berbicara kepadamu, maka akan mengalami yang namanya distorsi komunikasi Bapak Ibu. Apa yang dimaksudkan yang berbicara dengan apa yang dimengerti oleh yang mendengar bisa tidak nyambung dia. Kan begitu. Maka mendengar ini sangat penting sebenarnya. Ya kan? Nah, hari ini Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan ini yang kita baca ini bukan firman Tuhan yang masih baru, tapi ini sudah lama ya yang kita dengar ini. Dan begitu antara Maria dan Marta, ya kan? Bagaimana Maria melakukan pekerjaannya, bagaimana Marta harus melakukan pekerjaannya juga. Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, bisa kita lihat di sini bahwa ternyata bekerja merupakan sebuah keharusan untuk setiap orang. Bahkan lebih ekstrim Bapak Ibu, dalam kitab 2 Tesalonika 3 ayat 10 dikatakan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kalau orang nggak mau kerja, nggak usah makan. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi ini merupakan sebuah, ternyata pentingnya bekerja itu penting gitu. Jadi di sini ada sebuah perbandingan Bapak Ibu antara Maria dan Marta, orang yang bekerja dengan orang yang duduk. Nah, di sini Bapak Ibu sekali lagi yang mau saya katakan bahwa saya sungguh sangat diberkati mendengarkan firman Tuhan ini, ya kan? Ternyata ini akan mampu mengoreksi diri saya. Seberapa banyak kau disibukkan melakukan pekerjaan Tuhan, tapi seberapa banyak kau menempatkan dirimu untuk mendengarkan suara Tuhan. Ini hati-hati Bapak Ibu. Ya. Seolah-olah kita sibuk melakukan sebuah pekerjaan kesana kemari, kita sebutkan itu untuk Tuhan. Rupanya kita nggak dengar suara Tuhan. Ini menjadi sebuah cilakanya tadi Bapak Ibu. Ya kan? Karena apa? Akhirnya kita tidak mengerti apa yang mau dimaksudkan oleh Tuhan. Kita tidak paham apa yang mau disampaikan oleh Tuhan sama kita. Nggak ngerti kita. Karena apa? Kita sibuk kesana kemari, bikin ini, bikin itu, enggak. Ini cilakanya dari Bapak Ibu. Memang Bapak Ibu, Alkitab kita di sini ya tidak mencatatkan dan tidak menyalahkan secara total, ya kan, Marta yang melakukan pekerjaannya ataupun membenarkan Maria yang melakukan pekerjaannya, enggak. Ya kan? Tidak. Alkitab kita tidak melakukan itu Bapak Ibu. Ya. Alkitab kita tidak melakukan itu. Cuman ya, Yesus hanya berkata, Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak diambil daripadanya. Apa rupanya itu?
mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu, ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat penting dan sangat berharga bagi saya, menjadi sebuah perenungan bagi saya. Apakah saya termasuk orang yang terus-menerus mendesak dan meminta kepada Tuhan tanpa mau mendengarkan apa yang mau Tuhan mau? Kan begitu. Ibarat seorang anak yang terus mau meminta kepada mamanya, kepada bapaknya, terus dimintanya, tanpa mau mendengarkan apa yang mau dijelaskan oleh bapaknya ataupun mamanya sama dia. Terus dia meminta, terus. Ya kan? Akhirnya apa Bapak Ibu? Ada sebuah peristiwa, ada sebuah sebuah komunikasi yang tidak nyambung dia. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus pada hari ini, ya, bisa kita lihat di sini merupakan sebuah kisah kakak beradik yang bisa kita ambil pelajarannya. Ya, Marta maupun Maria sama-sama bisa kita boleh lihat Bapak Ibu. Mereka ini sama-sama sibuknya ini. Kesibukannya beda, ya kan? Kalau Marta tadi sibuk dia namanya tamu Bapak Ibu. Kalau ada tamu wajib Bapak Ibu. Kalau zaman dulu, kalau bahkan ada seorang penafsir Bapak Ibu yang namanya zaman dulu kan di padang gurun seperti itu banyak abu, maka biasanya dibasuh dulu kakinya. Kan begitu, siapkan cuci tangan dan begitu, maka itu dilakukan. Siapa yang melakukan itu? Marta. Ya, siap itu apa yang dilakukannya? Siapkanlah makanan, kan begitu. Nah, datang Maria ini enggak. Wah, ini kesempatan ini pikirnya. Aku mau mendengarkan. Kan begitu. Nah, Bapak Ibu dikasih dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dapat melihat di antara kedua orang ini memiliki tipe ataupun karakter yang berbeda. Ya. Memiliki tipe ataupun karakter yang berbeda. Ada yang suka maunya, ya tidak sama. Bapak Ibu saya mau katakan, mereka ini sama-sama menyambut Yesus ini, bukan ada satu yang tidak. Sama-sama mereka menyambut Yesus, sama-sama mereka bertuhan, gitu. Sama ini posisinya, ya kan? Kalaupun memang tidak ada juga kan nggak cocok juga, gitu. Kalaupun tidak ada Martanya yang menyiapkan segala sesuatu, itu pun nggak benar juga, gitu. Kalau tidak ada yang mendengarkan Tuhan, itu juga tidak benar. Capek-capek datang Tuhan, tak ada yang mendengarkan dia, bagaimana pula itu? Capek-capek Tuhan datang, nggak ada yang menyambut dia. Bapak Ibu, konsep pemahamannya adalah firman Tuhan itu adalah firman yang suci. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih ingat cerita tentang orang Samaria yang baik hati, ketika ada orang penyamun, ya kan, yang merampok seseorang, datang seorang Lewi, ditinggalkannya, dia berlewat dari samping, kan begitu. Karena apa? Mereka itu mau ke bait Allah. Orang yang ke bait Allah itu Bapak Ibu harus suci, harus kudus. Makanya Bapak Ibu kalau sampai sekarang pun agama tetangga kita itu kan dia harus sholat, bersihkan kuping, cuci kaki, kalau mau ke masjid kan begitu. Itu adalah konsepnya. Ya. Maka ketika orang mau berjumpa dengan Tuhan, maka hatinya juga harus bersih. Tidak boleh Bapak Ibu, darah itu adalah darah yang najis. Ya kan? Orang yang berdarah Bapak Ibu tidak boleh, pada zaman itu tidak boleh bertemu dengan Tuhan, masuk ke bait Allah pun tidak boleh. Maka Bapak Ibu, ketika itu adalah konsepnya, maka Yesus datang juga harus bersih dulu, gitu. Ya kan? Nah, ketika tidak ada yang menyambut, bagaimana itu tadi? Nah, disinilah Bapak Ibu yang mau saya katakan tadi, Yesus sama sekali sebenarnya tidak mau membela satupun, ya, tidak mau menyalahkan satupun, ya. Tetapi Yesus memberikan sebuah gambaran apa yang harus engkau lakukan, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ini menjadi sebuah pelajaran yang menarik Bapak Ibu yang boleh kita lihat pada perikop firman Tuhan kita pada malam hari ini. Sebuah pelajaran yang sangat berharga. Ya, Marta sibuk melayani. Tentu Bapak Ibu melayani ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk tamu-tamu yang datang. Ya. Sedangkan Maria Bapak Ibu menemani Yesus berbicara. Ya memang etisnya Maria harus membantu Marta, bukan duduk ngobrol. Itu etisnya Bapak Ibu. Ya. Tetapi di sini Bapak Ibu, Maria mengambil sebuah keputusan yang penting bagi dia. Ini penting pikirnya. Ya kan?
Maka di dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu seperti Marta yang sibuk, ya kita katakanlah tadi Marta yang sibuk untuk Tuhan, atau Maria ya yang sibuk dengan Tuhan. Ini beda Bapak Ibu ya, beda dia. Walaupun ini agak sedikit kata-katanya ini Bapak Ibu ya. Marta sibuk bagi atau untuk Tuhan. Dia sibuk untuk Tuhan, ya kan? Untuk, ya kan? Sementara Maria sibuk dengan Tuhan. Bedanya Bapak Ibu, kalau Marta melakukan pekerjaan itu sendiri, ya kan? Kalau Maria dia melakukannya itu bersama dengan Tuhan. Itu perbedaannya Bapak Ibu, ya kan? Ini jelas dia perbedaannya, bahwa kedua ini walaupun memang sama-sama judulnya adalah ada Tuhannya, tetapi di dalam kesehariannya ataupun di dalam aktivitasnya ini beda dia Bapak Ibu. Kalau engkau bekerja Bapak Ibu sibuk untuk Tuhan, maka engkau akan gampang capek. Capek Bapak Ibu, ya kan? Kenapa? Tuhan nggak sama-samamu. Kau bekerja untuk Tuhan gitu, tapi Tuhan nggak bersamamu. Maka apakah itu salah? Enggak, bukan bicara salah dan benar, bukan Bapak Ibu. Tetapi itu akan memudahkan engkau untuk lelah. Makanya Marta di sini meminta tolong supaya ada kawan yang membantu gitu loh. Bukan bicara benar dan salah Bapak Ibu, bukan. Cuman akan ada sebuah perbedaan respon yang akan terjadi ketika Maria dan Marta melakukan aksinya dengan caranya masing-masing. Marta bekerja untuk Tuhan, dia melakukan pekerjaan sendiri. Maria sibuk dengan Tuhan. Tuhan sama dia. Kan begitu. Akhirnya apa? Marta kelelahan Bapak Ibu. Capek dia. Apakah bisa juga Bapak Ibu orang mendengarkan orang bicara capek? Bisa juga Bapak Ibu. Dengarkanlah orang yang suka cakap. Capek terakhir tidur karena udah capek kali dia ngomong, ya kan kayak gitu. Bisa juga Bapak Ibu. Jadi bukan karena soal, tetapi perbedaannya adalah karena kita bersama dengan Tuhan Bapak Ibu, ya. Ketika kita bersama dengan Tuhan itu tidak ada capeknya. Karena Tuhan dia tujuannya tadi, tumpuannya Tuhan. Kalau tidak Tuhan, maka Bapak Ibu saya mau katakan itu akan capek. Tapi kalau Tuhan yang menjadi tumpuannya, apapun pekerjaan yang kau lakukan bersama dengan Tuhan, kau tidak akan capek. Dan ini yang mau saya katakan Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, saya sangat diberkati dengan firman Tuhan ini, ya kan? Apakah saya hanya terus mau meminta kepada Tuhan tanpa mau mendengarkan Tuhan? Lalu Tuhan berbicara melalui firman Tuhan ini bagiku, ya kan? Bekerjalah dengan Tuhan, bukan bekerja untuk Tuhan. Bukan salah Bapak Ibu untuk Tuhan, yang bukan. Perbedaannya, kau akan mudah capek. Kau akan mudah mengalami kebosanan. Ketika engkau berdoa, doamu tidak dijawab, itulah tadi mulailah capek. Ya kan? Ketika kau meminta belum terjawab, ya udah capek. Udah kayak gini aja lah ini, udahlah yang penting nyanyi, yang penting datang. Makanya jiwanya, rohnya dalam bernyanyi pun mengalami degradasi, mengalami penurunan. Dalam melakukan penyembahan pun dia mengalami penurunan. Di dalam berdoa pun Bapak Ibu, yang penting berdoa, yang penting tutup matanya dia. Karena apa? Dia sudah mengalami yang namanya titik jenuh di dalam doa-doanya itu, sepertinya seolah-olah tidak terjawab. Karena apa Bapak Ibu? Dia sudah mengalami kelelahan rohani. Dia bekerja untuk Tuhan, bukan dengan Tuhan dia bekerja. Dia melakukan pekerjaan itu sendiri Bapak Ibu. Bisa kita lihat Bapak Ibu, ketika ibunya Yesus, Maria, pada waktu itu di dalam Alkitab kita dicatatkan bahwa mereka berangkat ke Yerusalem dan mencatatkan dirinya, karena pada waktu itu Raja Kaisar mengadakan sensus penduduk. Maka berangkatlah mereka Bapak Ibu ke sana, ya kan? Pada waktu itu Maria sedang hamil, ya kan? Tetapi Bapak Ibu sama sekali dicatatkan dalam Alkitab Maria tidak pernah mengeluh, ada keluh kesahnya. Tidak pernah dia bilang, kok kayak mana kalau nasib kami lahir kok nggak ada tempat nginap pun nggak ada, gitu. Nggak ada Bapak Ibu. Karena apa? Yesus ada sama dia, gitu.
Yesus ada sama dia. Walaupun mau di kandang domba pun dia tidak mengeluh Bapak Ibu, dia tidak merasa khawatir, dia tidak merasa cemas. Karena apa? Yesus ada sama dia. Inilah perbedaannya Bapak Ibu yang saya katakan tadi. Perbedaannya akan menjadi sangat jauh sekali kalau engkau bekerja untuk Tuhan dibanding engkau bekerja dengan Tuhan. Akan jauh bedanya Bapak Ibu. Ya kan? Maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat Bapak Ibu? Tidak ada cara lain supaya engkau bisa bekerja dengan Tuhan. Maka engkau harus mendengarkan Tuhan. Kira-kira firman Tuhan ini bilang apa ya? Kan begitu. Kira-kira maka setiap firman yang ditaburkan, setiap firman yang disampaikan Bapak Ibu, itu adalah firman yang harus kau dengarkan. Kayak mana ini kira-kira ya? Terus mendengarkan, terus mendengarkan, terus mendengarkan. Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu, sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, banyak orang yang datang ke gereja, mereka sibuk untuk Tuhan. Ya udah. Jadi namanya sibuk untuk Tuhan Bapak Ibu, banyak orang ke gereja sibuk untuk Tuhan. Sibuknya ngapain? Paling tidak mandi dulu dia. Paling tidak apa lagi? Udah kok gosok bajuku katanya kan? Terpaksa sibuk menggosok baju. Ya kan? Paling tidak kan kayak gitu. Kalau pakai sepatu dia, mana sepatuku tadi kok nggak nampak? Terpaksa sibuk dulu mencari sepatu. Menjaga anjing pula ya kan? Udah digeser-geser sampai ke sana. Apa lau pedang ada ngeliruhi berek kalakong katanya. Udahlah, sibuklah dulu. Setengah jam mencari sepatu ataupun solop yang hilang ini di gondol anjing. Kan begitu. Sibuk untuk siapa? Untuk Tuhan. Supaya apa? Untuk ke gereja. Sibuk dia itu. Ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai di gereja apa yang terjadi? Bisa menggosip. Ya kan? Bisa ngantuk. Padahal dari awal dia sibuk. Ya kan, dari rumah sibuk dia. Wow, minta. Alasannya sibuk untuk Tuhan. Setelah sampai di rumah Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Terjadi sangat jauh perbedaannya Bapak Ibu. Dia tidak tahu apa isi dari firman Tuhan itu tadi. Enggak tahu ya. Padahal itu tadi Bapak Ibu, dia datang katanya untuk Tuhan, tapi dia enggak mendengarkan Tuhan. Sibuk untuk Tuhan tapi tidak mendengarkan Tuhan. Sebuah kontroversi yang sangat luar biasa Bapak Ibu dampaknya. Engkau sibuk dengan Tuhan tapi kau tidak mendengarkan apa kata Tuhan. Luar biasa itu Bapak Ibu. Ya kan? Maka banyak orang Bapak Ibu di sini akhirnya mengalami yang namanya jebakan Batman. Terjebak dia, seolah-olah dia merasa sudah aktif, seolah-olah dia merasa sudah rajin. Padahal Bapak Ibu, dia sudah mengalami yang namanya kemunduran, ataupun mengalami kesuaman, ataupun mengalami degradasi iman. Iya kan? Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang yang sibuk dengan Tuhan, tapi tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan. Nah, untuk itu pada hari ini Bapak Ibu, saya mau mengajak kita. Alkitab kita mencatatkan sebuah kisah yang sungguh luar biasa. Dan kita akan boleh banyak diberkati Bapak Ibu ketika kita boleh mendengarkan Tuhan, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Ya kan? Masalah boleh datang, kecemasan boleh hadir, kekhawatiran boleh ada, tapi ketika kita bersama-sama dengan Tuhan Bapak Ibu, maka kita akan mampu melewatinya. Kita akan mampu Bapak Ibu untuk tetap terus berjalan. Ya kan? Sama seperti ketika bangsa Israel Bapak Ibu yang keluar dari tanah Mesir mau menuju tanah Kanaan, Alkitab kita mencatatkan bahwa mereka berjalan itu di padang gurun itu terus. Ya kan? Saya yakin percaya Bapak Ibu bahkan sampai jangan sampai 40 tahun. Ya kan? 1 minggu aja jalan kaki udah bosan orang. Ya kan? Tapi kalau Tuhan bersama-sama mereka, maka itu tidak terjadi Bapak Ibu. Ya kan? Andai kata Bapak Ibu, bahkan kalau para penafsir berkata, katanya kalaulah mereka bangsa ini mendengarkan Tuhan, mereka tidak begitu lama Bapak Ibu untuk berjalan untuk sampai pada menuju tanah Kanaan itu. Tetapi karena mereka tidak mendengarkan kata Tuhan, orang yang keluar dari tanah Mesir itu tidak ada satupun yang sampai ke tanah Kanaan. Orang yang lahir di jalan inilah Bapak Ibu yang boleh sampai ke tanah Kanaan tersebut.
Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini, Kristus di atas segalanya. Bagaimana engkau menempatkan Kristus Bapak Ibu di atas semuanya, di atas kepentingan, di atas segala keperluan, ya kan? Jangan didomplengkan Bapak Ibu, jangan didomplengkan kepentingan dan keinginan kita. Karena apa? Ketika itu tidak terjadi, itu saya katakan tadi, maka akan ada kedongkolan dan kejengkelan. Malah karena kita domplengkannya itu, kita tempelkan kepentingan kita. Ketika kita mau meminta itu tidak terjadi, Bapak Ibu, ini menjadi masalahnya gitu. Ini menjadi sebuah dilemanya begitu. Saya berkatakan bukan itu benar dan salah, kita tidak berbicara benar dan salah, tapi yang saya khawatirkan engkau akan mengalami kekecewaan. Kalau sudah kecewa Bapak Ibu, muncullah yang namanya kesuaman. Kalau sudah muncul kesuaman, maka imannya sudah mengalami penurunan. Semangat yang bertuhan itu pun akan mengalami penurunan. Lalu berkatnya pun akan menurun Bapak Ibu, rezekinya pun akan menurun. Itu dia. Nah, pada hari ini Bapak Ibu, saya yakin dan percaya melalui firman Tuhan kita pada hari ini, saya mau mengajak kita mau menempatkan Kristus itu di atas segala-galanya. Apapun yang hendak akan kau lakukan, apapun yang hendak kau kerjakan. Maria telah mengambil bagian yang terbaik dalam kehidupannya. Marta juga telah mengambil. Tetapi Alkitab kita mencatatkan Yesus mengatakan bahwa Maria sudah mengambilnya. Karena apa? Memang itulah yang seharusnya. Engkau boleh sibuk, engkau boleh direpotkan dengan pekerjaan yang lain, tapi jangan lupa kau mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Maka yakinlah ketika engkau boleh mendengarkan firman Tuhan, Alkitab kita juga mencatatkan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Kita berdoa.